Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Stika Suramedika Bali, Bapak Dewa Agung Ketut Sudarsana, para waka, dan para pejabat struktural. Sebelumnya saya menyampaikan maaf karena pada hari ini seharusnya saya menyampaikan materi secara offline, namun karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan di Jawa, saya mendadak harus pulang kampung ke Jawa. Baik, mudah-mudahan tanpa mengurangi esensi, saya akan memulai untuk menyampaikan materi. Ya, materi yang saya sampaikan ini berjudul tentang sinergitas tenaga kependidikan dengan tenaga pendidik dalam organisasi perguruan tinggi. Ya, saya akan mulai dulu dari apa sih yang disebut dengan sinergi. Ya, sinergi adalah membangun hubungan kerjasama produktif untuk menghasilkan layanan dengan kualitas terbaik. Nah, kepada siapa layanan ini diberikan? Bapak Ibu sekalian, ada tiga. Yang pertama adalah kepada mahasiswa kita. Kemudian yang kedua adalah kepada rekan kerja kita. Dan yang ketiga adalah kepada yayasan di mana kita bernaung. Jadi sinergisitas ini untuk menghasilkan layanan terbaik untuk tiga hal ini. Jadi tidak bisa hanya mahasiswa saja, tidak bisa hanya rekan kita saja yang kita bela, tidak bisa hanya yayasan saja, tapi semuanya. Tiga unsur ini harus benar-benar kita berikan layanan terbaik dengan sinergitas antara tenaga pendidik dan kependidikan. Lanjut. Lalu apa yang diperlukan dalam mewujudkan perilaku sinergi? Ada dua saja, yaitu adalah respon terbaik dan yang kedua adalah sikap yang terbaik ya. Jadi ada dua saja yang bisa dilakukan, yaitu memberikan respon dan sikap yang terbaik dalam setiap kondisi dan situasi yang melampaui yang berada di sekitar kita. Nah, saya akan ke pengertian dulu. Siapa itu pendidik ya? Pendidik ini adalah tenaga profesional yang tugasnya dia adalah merencanakan ya. Apa yang dia rencanakan adalah tridharma perguruan tinggi, pembelajaran, penelitian, dan pengakmas. Tidak hanya merencanakan, tapi juga melaksanakannya. Demikian juga tidak hanya melaksanakan saja, tapi juga dia harus merencanakannya gitu ya. Jadi rencana dan laksanakan ini tenaga pendidik. Kemudian siapa itu tenaga kependidikan atau tendik? Ini sebenarnya adalah anggota masyarakat ya. Dia diangkat dengan tugas untuk merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dalam sebuah satuan pendidikan gitu ya. Nah, yuk sebutkan ini posisi ini termasuk pendidik atau tendik ya. Guru, dosen, kaprodi, satpam, kasubag keuangan, rektor, trainer, kepala lab. Ini termasuk apa? Pendidik atau tendik? Ayo, di sini juga hadir Pak Satpam kan? Pak Satpam tahu nggak ini termasuk apa? Kaprodi ini termasuk apa ini? Pendidik atau tendik? Ya, ya kita bahas ya sekarang. Nah, sudah yakin dengan persepsi Anda? Yuk kita bahas. Guru dia adalah seorang tenaga profesional yang diberikan tugas melakukan tridharma yaitu pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, di pengelolaan, pengawasan, administratif dan layanan teknis dia tidak. Bagaimana dengan dosen? Ya, dosen dia sama ya, pembelajaran, pendidikan dan pengakmas. Dia juga sebenarnya tidak dibebankan pengelolaan, pengawasan administratif maupun layanan teknis. Kaprodi bagaimana? Kaprodi adalah tenaga dengan tugas pembelajaran, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Demikian juga dia melakukan proses administratif. Satpam, dia tidak melakukan proses tridharma dan dia melaksanakan proses administratif, melakukan pengawasan, melakukan pembagian shift, pengelolaan, melakukan layanan teknis keamanan. Keuangan, dia tidak melakukan pembelajaran penelitian pengabdian, tapi dia melakukan pengawasan administratif ya. Rektor bagaimana? Rektor ini
sama seperti Kaprodi. Dia melaksanakan mulai dari penelitian, pengabdian, eh, kemudian pembelajaran dan juga melaksanakan administratif, trainer juga. Nah, posisinya kita lihat bahwa guru inilah tenaga pendidik betul, dosen tenaga pendidik betul. Kaprodi siapa Kaprodi? Ini adalah tenaga kependidikan. Satpam ini tenaga kependidikan, Kasubag kepala lab ini tenaga kependidikan. Rektor ini saya maaf salah ketik ya, ini pun juga tenaga kependidikan ya. Kemudian trainer adalah tenaga kependidikan juga. Maaf, trainer tenaga pendidik gitu ya. Dari mana sumbernya sih Pak Virus ini dapat informasi ini? Apakah mau-maunya sendiri ya? Tidak ya. Ini sumbernya saya sebutkan dari Undang-Undang 20 2003 dan 20 2013 yang mengatur bahwa tenaga pendidik meliputi guru, dosen, pengajar, tutor, lecturer, educator maupun trainer. Sedangkan untuk tenaga kependidikan ini meliputi ya kepala satuan pendidikan, kaprodi, kepala sekolah, rektor, wakil rektor, tata usaha, laboran dan sebagainya. Oleh karena itu, sudah jelas ya, kita sekarang berada di posisi yang sama, senasib, sepenanggungan, sepemikiran sebagai tenaga kependidikan ya. Mulailah dirubah persepsinya. Karena kalau sudah senasib, sepemikiran, sepenanggungan ini tentu akan mudah dalam bersinergi. Harapannya seperti itu gitu ya. Jadi kaprodi, terus para waka itu adalah tenaga kependidikan juga selain tugasnya sebagai tenaga pendidik. Nah, kalau kita melihat syaratnya tenaga pendidik ini syaratnya adalah nomor 1 sampai 9 ini ya di Undang-Undang 14 tahun 2005 bisa dibaca. Ada 9 syarat ya. Bakat minat sampai dengan memiliki organisasi profesi berbadan hukum ya. Ini adalah syarat sebagai tenaga pendidik. Nah, syarat sebagai tenaga kependidikan itu apa? Ternyata cuma satu saja gitu ya. Diangkat oleh lembaga pendidikan sesuai dengan kualifikasi yang diatur oleh lembaga itu sendiri. Jadi Bapak Ibu di sini selaku Kaprodi, Sekprodi, kemudian tenaga struktural, kita sudah sepakat bahwa kita senasib, seperjuangan, sepemikiran kita adalah tenaga kependidikan. Bagaimana keterkaitannya? Nah, pendidik ini adalah orang yang langsung bersentuhan dengan peserta didik ya. Kemudian ada administrasi, pustakawan, laboran, kepala sekolah ini adalah atau kaprodi atau kepala stikas, ketua stikas ini adalah termasuk tenaga kependidikan ya. Nah, bagaimana tenaga kependidikan ini membackup pendidiknya? Nah, ini harus berkolaborasi, tidak bisa satu satuan kepala satuan pendidikan tertentu, oh saya hanya membackup dosen saya saja gitu ya. Kemudian tenaga administrasi misalnya kabak-kabak saya hanya membackup tenaga pendidik tertentu saja, tidak bisa ya. Sesama tenaga kependidikan, senasib, seperjuangan, sepemikiran harus berkolaborasi untuk memikirkan tenaga pendidik di semua program studi dan nanti juga dia akan mengoptimalkan layanannya pada peserta didik. Nah, ini ya, mudah-mudahan sudah semakin terbentuk ya persepsinya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini peran tenaga kependidikan dan peran tenaga pendidik ya. Apa sih yang disebut dengan tenaga kependidikan? Tugasnya apa sih? Menciptakan ya suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. Jadi tugas kita selaku tenaga pendidikan bersama-sama ini menciptakan suasana. Kan nggak bisa menciptakan suasana itu sendiri-sendiri, pasti harus kolaboratif antar satu tenaga pendidik dengan tenaga pendidikan yang lainnya. Harus kolaboratif gitu ya, harus saling memikirkan satu sama lain. Kalau tenaga pendidik ya jelas dia mengajar, kemudian memahami peserta didik, menguasai teori keterampilan tertentu, memperagakan unjuk kerja dan memberikan nilai itu pasti ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita tahu bahwa kapasitas SDM pendidik dan tenaga pendidikan ini menentukan efektivitas kinerja dan keberlanjutan institusi ya. Kapasitas itu apa sih? Kapasitas itu daya tampung, daya muat, kekuatan, eh, daya tahan menghadapi tekanan, mekanisme coping stress itu disebut dengan kapasitas. Kalau kapabilitas ini adalah kemampuan dalam melaksanakan tugasnya, gitu ya. Nah, yang kita harapkan adalah high capacity dan high capability ya, itu yang kita harapkan. Namun pada matriks ini kita bisa tahu bahwa
permasalahan bisa saja muncul sehingga mengakibatkan orang berada pada posisi low capacity maupun namun dia high capability, atau low capacity dia high capability, atau low capability dia high capacity, atau dia low semuanya. Yang kita harapkan melalui pelatihan ini adalah kita menjadi pribadi yang high capacity dan high capability, ya, punya daya tahan, punya daya juang, punya daya dobrak, tapi juga punya kemampuan, gitu ya. Nah, apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga menjadi high capacity dan high capability? Ini adalah jawabannya sama dengan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perilaku sinergi, yaitu respon terbaik dan juga sikap yang terbaik. Itu ya. Oke, simpulan dalam materi saya ini, saya simpulkan bahwa peran tenaga pendidik adalah sebagai pelaksana pendidikan. Peran tenaga kependidikan sangat penting bagi peningkatan mutu pembelajaran karena tugasnya adalah menunjang kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Pendidik itu guru, dosen, trainer. Tenaga kependidikan itu mencakup satuan pendidikan, rektor, wakil rektor, kaprodi, KTU, Kahumas, Kalembaga, dan sebagainya. Jadi kita sepakati pada siang hari ini bahwa kita bersama-sama berdiri pada posisi tenaga kependidikan agar saling memikirkan satu sama lain, menciptakan suasana bersama-sama, ya. Sinergisitas sangat penting, ya, untuk mewujudkan pendidikan yang tentunya berkualitas. Oke, saya akan masuk ke materi kedua, sedikit saja, itu tentang tata kelola keuangan, ya. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa alur perencanaan keuangan organisasi itu adalah seperti ini, ya. Yang pertama itu adalah bagian keuangan, ya. Ini melakukan estimasi penerimaan, ya, estimasi penerimaan setiap tahun. Kemudian unit kerja, Bapak Ibu sekalian yang di struktural, mengajukan rencana program kerja dan anggaran. Kemudian proses yang selanjutnya yang sangat penting adalah alokasi anggaran, ya. Baru pelaksanaan program kerja dan realisasi setelah pelaporan, gitu ya. Nah, jadi curhat nih saya gitu. Nggak apa-apa lah gitu ya. Alokasi anggaran ini ditetapkan oleh unit kerja berdasarkan KPI, Key Performance Index, gitu ya. Jadi setiap tahun tuh kita koreksi diri kita masing-masing, termasuk saya, harusnya kita rapat apa KPI kita tahun ini, gitu ya. Mau apa saja yang dibayar, apa saja yang menjadi beban mengajar tahun ini dengan estimasi penerimaan kita yang sekian. Nah, itu kita harus rapatkan. Kenapa seolah-olah teman-teman merasa kesulitan dalam mencairkan anggaran? Karena keuangannya juga bingung. Alokasi anggarannya tidak dibantu menetapkan berdasarkan KPI-nya gitu loh. Itu nanti kita harus buat deh di tahun 2021 ini gitu ya. Kemudian baru pengawasan oleh auditor internal dengan bukti-bukti transaksi dan pelaporan itu masing-masing unit kerja gitu ya. Key Performance Index ini dibuat dengan mengacu pada visi, misi, Renstra dengan membuat prioritas untuk kelanjutan dan pengembangan organisasi. Nah, sehingga jika kita mau ada kelancaran antara pengajuan, alokasi, dan realisasi, ya kita harus jelas dulu KPI-nya itu ya. Karena KPI-nya nggak jelas ya kita juga bingung juga mau mengeluarkan ini dana yang mana dan sebagainya. Yuk tahun 2021 kita membuat yuk KPI yang jelas tenaga struktural. Kan sudah sama, kita tenaga kependidikan toh sama-sama. Baik, sebagai penutup saya akan menyampaikan sedikit materi tentang materi rezeki ya, teman-teman. Kita tahu bahwa penyu diberikan rezeki oleh Tuhan, dititipkan pada terumbu karang. Selama dia nggak merusak terumbu karang, maka rezekinya akan tetap berlimpah. Setuju ya? Monyet ini ya, monyet ini diberikan rezeki oleh Tuhan, dititip pada pohon pisang. Selama dia tidak merusak pohon pisang, maka dia akan tetap mendapatkan rezeki yang berlimpah. Nah, kita manusia ini diberikan rezeki oleh Tuhan, dititipkan pada hubungan sosialnya dengan manusia yang lain. Selama dia tidak merusak hubungan sosial dengan manusia yang lain, maka pastilah rezekinya akan tetap berlimpah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.